Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melepas pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Nasional 2022 untuk kembali ke daerahnya masing-masing pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022. Wakil Kepala BPIP, Dr. Karjono SH.M.Hum, saat melepas 68 Paskibraka menekankan untuk tetap setia dan menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak hanya itu, dia juga menegaskan Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pilar kebangsaan yang harus dijaga. Kalian jangan pernah goyah, jangan pernah terkecoh oleh ideologi-ideologi lain selain Pancasila, ujarnya. Dia menceritakan sejarah Paskibraka oleh para pendiri bangsa yang memiliki landasan nilai-nilai Pancasila. Dari sejarah Paskibraka tersebut, inilah dijuluki Perjanjian Luhur Bangsa dengan penuh nilai, tegasnya. Dia menjelaskan, Paskibraka saat ini tidak hanya menaikkan dan menurunkan bendera Sang Saka Merah Putih, tetapi mereka menjadi duta Pancasila. Dengan dukungan semua pihak, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program pasukan pengibar bendera. Dalam Perpres tersebut, Purna Paskibraka diangkat menjadi duta Pancasila, paparnya. Dia memastikan Paskibraka tahun ini ditunjuk menjadi Paskibraka pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Dr. Rima Agristina, mengaku haru dan bangga karena sukses dan lancar dalam menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas Paskibraka tahun ini. Kami memiliki 7 langkah dalam pelaksanaan ini, mulai pendaftaran, pendidikan, dan pelatihan, geladi sampai pelaksanaan, dan syukur alhamdulillah semuanya lancar, ujarnya. Meskipun demikian, dia berharap setelah pulang ke daerahnya tidak lupa dengan pendidikan dan pelatihan yang sudah diberikan oleh para pemateri. Ini merupakan program yang sangat luar biasa. Program pertama kali ini telah kita jalankan dan laksanakan penuh tanggung jawab, ucapnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung dan mengapresiasi terselenggaranya program Paskibraka di bawah asuhan BPIP. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, seluruh pimpinan BPIP, kementerian dan lembaga pemerintah maupun swasta. Tidak lupa paling utama kepada pamong atau pengasuh dan pelatih yang sudah bekerja keras, ujarnya. Paskibraka perwakilan Papua Barat, Caroline Dominic, mengucapkan terima kasih kepada BPIP yang telah mendidik dan melatih menjadi seorang Paskibraka yang memiliki karakter Pancasila. Saya bersyukur tidak hanya dilatih PBB, tetapi saat ini telah penuh semangat dengan karakter Pancasila, ujarnya. Ia bahkan setelah kembalinya ke daerah akan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pasti, pulang dari sini saya akan selalu berperilaku baik, terutama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti yang telah didapatkan selama 1 bulan pendidikan dan pelatihan, paparnya. Ia juga berpesan kepada teman-temannya dan panitia untuk tetap berkomunikasi baik karena pelepasan tersebut bukan berarti berpisah dalam melaksanakan tugasnya sebagai Paskibraka dan duta Pancasila. Dikutip dari kompas.com, gagasan Paskibraka di Indonesia muncul pada tahun 1946. Hal itu bermula saat Presiden Soekarno memanggil ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1946 di halaman Istana Presiden Gedung Agung, Yogyakarta. Terbesit dalam benak Mayor Hussein Mutahar bahwa untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa, pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Lantaran masih dalam keadaan darurat,
maka Hussein Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda yang terdiri dari 3 orang putri dan 2 orang putra sebagai perwakilan daerah yang berada di Yogyakarta untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Pada pertengahan tahun 1948, setelah misi penyelamatan bendera pusaka selesai dilakukan oleh Hussein Mutahar, ia tidak lagi menangani masalah pengibaran bendera pusaka. Kemudian pada tahun 1967, Hussein Mutahar yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Urusan Pemuda dan Pramuka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipanggil oleh Presiden Soeharto untuk menangani kembali masalah pengibaran bendera pusaka. Dengan ide dasar dan pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta, sejak saat itu pasukan pengibaran terdiri dari 3 kelompok, yakni kelompok 17 sebagai pengiring depan, kelompok 8 sebagai pembawa bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal. 3 kelompok tersebut merupakan simbol tanggal proklamasi Indonesia. Nama pasukan pengibar bendera baru muncul pada tahun 1973. Idik Sulaiman sebagai pembina pasukan pengibar bendera mengusulkan nama Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka. Adapun suku kata pas berasal dari kata pasukan, paduan ucapan kibra berasal dari pengibar bendera, dan suku kata ka dari kata pusaka. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka dengan singkatan Paskibraka. Hingga 77 tahun Indonesia berdiri, bendera pusaka dan Paskibraka menjadi komponen penting dan tidak bisa lepas dari upacara peringatan proklamasi. Walau di tengah pandemi, upacara pengibaran bendera tetap digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tak hanya sekedar menaikkan dan menurunkan bendera, Paskibraka memiliki sejarah panjang. Sepanjang usia Republik Indonesia, dari sejarah tersebut bisa dilihat bahwa kegiatan Paskibraka tidak hanya sekedar menaikkan atau menurunkan bendera merah putih, tetapi lebih dari itu. Kegiatan Paskibraka penuh dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kegiatan Paskibraka merupakan rangkaian dari mata rantai aktivitas yang dimulai dari persiapan, sosialisasi, rekrutmen, dan seleksi, pemusatan latihan, sampai pelaksanaan pengibaran dan penurunan bendera pusaka, serta pemberian penghargaan kepada anggota Paskibraka yang telah berhasil menunaikan tugasnya.